Siapa menyangka Matic ini sudah menggunakan mesin double cam atau DOHC. Bahkan dibandingkan dengan X-Max ataupun Forza sekalipun, pabrikan Jepang masih menggunakan SOHC. Tentu saja konfigurasi dan juga detailnya membuat IBB penasaran untuk membeberkan kesampaian semuanya. Seperti apa kelebihannya dan apa fiturnya? Kita akan bedah dalam sebuah video khusus bongkar WeMoto Draco setelah ini, Cak. I just wish he knew. Kang Bro, ini adalah WeMoto Draco 250i. Nah, ini kita akan coba review buat sampean. Karena kalau kita perhatikan sosoknya besar gitu ya, mirip-mirip ala X-Max. Dan memang positioning dari WeMoto ini ya kayak kelasnya di X-Max ya. Nah, secara umum kalau kita ngelihat sosoknya, desainnya, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa karakter dari Tiongkok itu sangat kental terasa. Ya, sangat kental terasa dari looks-nya, akan tetapi agresif itu, Cak. Jadi walaupun secara looks mungkin Tiongkoknya terasa, tapi agresifnya juga terasa gitu ya. Jadi tekuk-tekukannya, lancip-lancipnya, body-bodinya itu sangat terasa bahwa sepertinya WeMoto ingin mengangkat feel dari motornya supaya muskuler. Dan memang, Cak, secara looks kalau kita perhatikan kiri kanan gede banget, Cak. Dan Kang Mas, tebeng-tebengnya, dan bahkan windshieldnya tinggi banget, menjulang tinggi. Dan kalau kita di belakang motor ini pasti sangat nyaman. Dan yang menarik adalah, Cak, ternyata materialnya gendeng, Kang Mas. Bahkan visornya pun tebel banget, Cak. IBB nggak nyangka loh. Lihat nih ya. Jadi kalau kita perhatikan dibandingkan dengan motor-motor Jepang sekalipun, ini lebih tebel ya kalau dari materialnya. Jadi kalau diginiin, wah tebel banget, nggak goyang, Kang Mas. Jadi gitu. Dan di luar ini ada plastik ya, plastik yang nempel begitu untuk mengikat visornya. Dan kalau kita perhatikan ini belum adjustable, jadi memang masih fix atau permanen. Cukup disayangkan sebenarnya, kita berharap bisa di adjust ya untuk bagian visor-visornya. Tapi ya itulah, mungkin karena sudah memberikan visor yang tinggi WeMoto ini ya, jadi WeMoto memberikan visor yang tinggi sehingga mereka berpikir mungkin nggak perlu untuk diberikan semacam adjustable naik turun ya. Sementara di bagian depan ini kalau kita lihat ada emblem W gitu, dan di bagian sini untuk bagian moncongnya ya, maksudnya bagian headlampnya sudah full LED. Bentuknya dia kayak meruncing-runcing gitu, mengkotak. Dan juga dilihat seperti ini, Sak, cocoknya. Nah ya kan, di bagian lampu-lampunya kita nyalakan coba ya. Yes, kita nyalakan, Cak. Kita nyalakan. Bentar, kita menyalakan dulu. Yes, jangan salah, ini sudah smart key. Ini jika kita nyalakan, dan engine ternyata cukup halus, Cak. Bisa nyala lampu yang defaultnya di bagian tengah seperti ini, Cak. Dan bagian samping sini kita menemukan ada DRL yang cukup kental gitu ya. DRL-nya maksudnya tuh terasa terang begitu. Dan yang menarik adalah ternyata lampu senya tuh nempel begini, Cak. LED dia punya ya, LED. Jadi kalau kita lihat, nah seperti ini sosoknya. Yes, tuh. Jadi kalau kita lihat memang sangat unik ya untuk bagian lampu lampu senya. Dan kalau kita lihat di belakang seperti ini lampu senya. Jadi yang depan ini LED, belakang juga LED. Dan identitas pada saat lampu menyala, stop lampnya begini. Jadi dia ada semacam kayak kiri kanan begitu, dan sini ada vertikal, ada 3, dan semua sudah full LED ya. Nah seperti itu ya. Oke juga sih ini ternyata kalau kita perhatikan. Dan mari kita intip di bagian sini dulu. Nah, bagian sini reflektor-reflektornya itu ada dual kin eyes, ada tulisan LED light, LED light gitu ya. Dan di bagian bawahnya sini juga semacam finishing body juga ya, plastik gitu. Dan untuk bagian fendernya kelihatannya tebel gitu, Cak, fendernya. Dan bagian sini sudah ada tulisan ABS Bosch Technology. Dan betul, memang ABS-nya disuplai oleh Bosch Austria. Jadi nggak usah khawatir kalau mengenai fungsi dan durability-nya. Dan ternyata untuk bagian suspensi disuplai oleh apa nih? Dailim ya. Ini baru denger Dailim. Sepertinya mungkin Tiongkok punya ya. Lalu untuk ban-bannya disuplai oleh ini dia, Tim Sun ya judulnya ya. Dengan kita lihat untuk ukurannya, Cak. Ukuran kita lihat. Nah, 120/70 cukup besar.
Dan ternyata untuk pengeremannya juga sudah mengadopsi model WiFi ya. Jadi gelombang, ada sensor ABS di sini, dan untuk pengeremannya sudah 2 piston yang pasti. Jadi kalau kita lihat di bagian kolongnya sana juga tuh ada kayak radiatornya ya, kelihatan ya, cooling sistemnya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cak. Nah, jadi modelnya tuh kayak memang serba dibuat lancip-lancip gitu ya. Dan di bagian sini ada finishing dari karbon punya, karbon. Kita melangkah di bagian yang menarik adalah ini dia. Bagian untuk lampu, lampu sih. Apa namanya? Spion ya. Jadi ngomong lampu, Cak. Jadi nggak konsen untuk spion-spionnya, Kang Mas ya. Kita lihat di sini ternyata dia modelnya tuh keren ya. Jadi modelnya kayak Big Matic beneran. Jadi dia modelnya seperti ini untuk adjusternya. Nggak biasa, akan tetapi untuk lampu senya aja nih. Di sini harusnya, di sini makin cakep nih harusnya ya. Dan kita lihat untuk adjusternya begini. Kayak model-model Forza dia modelnya, kayak big bike Jepang. Jadi gitu. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini, oh ya ini dia. Ini smart key-nya, Cak, ya. Beda dengan Jepang-Jepang lainnya, dan ini adalah kunci untuk bagasinya. Sorry, bagian rak-raknya sini maksudnya ya. Nah, ini ada raknya juga, lihat nih. Nah, penyimpanan rak ini ya untuk menyimpan apalah. Bisa lah untuk yang kecil-kecil begitu ya, karena nggak terlalu gede. Dan kita lihat di sini, kita coba nongkrong di atasnya ya. Wah, joknya empuk banget, Kang Mas. Joknya yang istimewa nih. Asli, joknya enak banget. Istimewa joknya. Empuk banget, tiba-tiba ngerasa kayak duduk di sofa ini. Kalau dibandingkan dengan X-Max mirip-mirip. Tapi entah kenapa malah lebih nyaman ini kayaknya ya. Dari feel first impression, empuknya gila ini. Empuk banget. Dan sesuai dengan kontur daripada pantat kita. Ya bokong, Mas, bosonya. Jadi nggak sopan ya, tapi net gitu ya maksudnya, Cak ya. Maksudnya ya bokong lah, kita ngomong gimana kalau nggak bokong ngomongnya ya. Nah, ini untuk indikator dari speedometernya. Di sana kita akan melihat ada beberapa informasi, ada color di sini. Oh ya, jadi bisa berubah-ubah, Cak, speedometernya sama tahan jadi orange. Nah, ada lagi warna agak pink begitu. Apalagi ini, ini yang hijau tadi. Oh, jadi sesuka hati. Oke, mantap dah. Boleh juga nih, Cak. Nah, ada hijau, ya, biru, ya. Ini mode. Mode apa kita lihat? Modenya ini, oke, kita nggak tahu nih. Ini oke, jadi gitu ya. Ini gue nggak tahu nih mode apa, belum jelas ini. Dan kalau kita lihat, wah, gile, Irwan nih, lihat nih. Mas, kayaknya harus olahraga fitness kita nih. Lihat nih. Gayanya galak banget tuh. Nah, kita lanjut, Cak ya. Kita lanjut. Nah, bagian sini, Kang Mas ya. Kalau kita lihat ada temperatur, water temperaturnya juga ada ya, low, mid, high. Maksudnya untuk suhunya ya, dan ada jam digital PM, dan kalau kita lihat di situ ada RPM, ya ada RPM-nya pula. Jadi kalau kita coba kita taruh sini ya ininya ya. Untuk apa namanya, smart key-nya. Kita coba ini ya. Wow, halus ternyata, emang nggak nyangka. Ini RPM sebelah kanan, bensin sebelah kiri, ada trip odo, ya. Dan ini engine kill-nya di sini, matiin-nya, hidupinya. Nah, ini untuk yang ini apa nih? Parkir kayaknya nih ya. Wah, kita belum tahu nih, kita harus ngetes nanti nih. Dan bagian area sini ya tertutup ya, modelnya ala-ala X-Max NMAX. Dan ini lampu lagi hazard ya, hazard kiri kanan. Kalau kita ini nyala semuanya hazard tuh ya. Sini lampu jauh, lampu dekat, lampu kiri kanan, lampu sen, klakson. Wah, kenceng klaksonnya. Dan yang menarik adalah bagian remnya sudah ada adjusternya, ada 4 level, termasuk juga bagian kanannya 4 level. Jadi gitu. Nah, untuk bagian seatnya, kita lihat bagian sini, Cak. Nah, bagian area dashboard-nya penuh banget sini, Cak. Gede gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini, Kang Mas. Nah, bagian sini kita coba buka. Apa isinya, Cak? Bukanya susah juga nih, Cak, bukanya. Oh iya, enggak sih. Nah, ini bagian kompartemennya sudah ada USB charger dengan 2 slot. Mantap. Oke. Dan yang menarik adalah, oh ya, ini cukup oke lah ya. Walaupun nggak terlalu dalam, cukup oke lah. Bisa buat handphone lah ya. Seperti ini penguncinya, dan smart key-nya seperti ini, Cak. Ignition, fuel open ya untuk bensin, dan sini ada on off untuk untuk menghidupkan atau mematikan. Ini seatnya
Nah, ternyata seatnya bisa dibuka secara separate. Dan menarik adalah sudah ada hidrolisnya, Cak. Tuh, ya. Udah ada bantuan hidrolis. Termasuk juga kalau kita perhatikan di bagian sini sudah ada karpetnya. Jadi nggak polosan banget. Dan ini ada spek-speknya, Cak. Lihat nih. Nah, ya. Speknya DOHC, sudah engine-nya. Kemudian mesinnya 247 cc. Ya kan? Ground clearance-nya 150 mm. 12 liter fuel tanknya, atau maksudnya untuk tangki BBM, bobotnya 194 kg, maksimal speed 109 km per jam. Nah, dan powernya 15,6 kW, torsinya 21,5. Itu sekilas informasi. Mungkin nggak terlalu istimewa untuk top speednya, Cak, ya, tapi mungkin kenyamanan ya yang bisa kita dapatkan dari motor ini. Dan memang nyaman banget, untuk joknya empuk banget ya. Jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat memang sepertinya ya, ini sudah helm in yang bagian belakang sepertinya. Nah, wah, ganteng banget, Wan. Gila. Ini baru keren. Enak. Wah, harusnya ngetes nih, Cak, kita, Cak, ini tuh, Cak. Mantap ya, Cak. Hari ini memang kita keracunan semua, banyak banget motor-motor yang bikin pusing nih. Nah, ini bagian belakang belnya sama juga sudah mendapatkan, dan bisa untuk mengangkut 5 kg beban. Ya, jadi nggak boleh lebih lah. Sama jangan yang berat-berat, temen-temen ya, jangan temen-temen, Cak. Nah, lalu di bagian sini, Kang Mas, ya. Oke, kita tutup. Nah, ini yang empuk banget asli. Busanya istimewa banget. Dan bahan-bahannya juga soft gitu ya, ala-ala apa ya kita sebutnya ini ya, Alcantara ya, modelnya kayak ala Alcantara gitu ya, lembut gitu. Bagian depannya sini ada beberapa perbedaan dari material yang dipilih. Dan kalau kita lihat di bagian sini, yes, kita tutup. Yes, ini bagian sampingnya. Nissan Draco 250i. Di sini ada Dailim. Oh, ini Dailim itu maksudnya ini tadi memang ya. BMW Moto Dailim maksudnya, Cak. Oh, alah, oke. Ini buat engine-nya, Cak, bagian samping. Ini untuk bagian knalpot-knalpotnya, covernya. Ada dua warna yang berbeda. Shockbreakernya sudah adjustable. Ada dua shock, dan untuk pengereman belakang 2 piston. Dan kalau kita lihat di bagian bawah seperti ini. Yes. Nah, bagian ujungnya knalpot. Oke. Dan kalau kita lihat bagian perbagian dari sini. Nah, kita nanti coba deh untuk berjalan biar sampai tercerahkan. Sosoknya dari sini ya, dari depan mantap, jam legenda. Wah, sangar banget ini ya. Dari samping kiri ya, mantap, Kang Mas. Oke juga sih MT-BB sih. Desainnya maksudnya galak lah, tapi memang selera sih. Oh ya, ini bagian cover CVT. Dan juga box filternya nggak polosan, tapi ada semacam kayak, waduh, sentuhan-sentuhan gitulah. Nah, jadi gitu. Dan ini ternyata untuk full stepnya bagian belakang dibuat sendiri. Jadi nggak model slot, model yang klip gitu, tapi full stepnya dibuat dudukan sendiri. Enaknya ini lebih everlasting sih ya, nggak akan oblak. Jadi ya gitu dah. Pokoknya kita mencoba nanti habis ini. Oke. Dan ini ada lampu penerangan plat nomor bagian sini, LED punya. Ah, ini ada slotnya, raknya itu bagian kiri kanan, Cak. Oh, jadi dari sini bensin. Kalau ini apa, Wan, yang P ini, Wan? Kayaknya parking ya? Parking maksudnya? Bensin bagian kiri sini. Ya. Ngisinya jadi simple sih ya. Jadi kita bukan dari sini. Parking gimana maksudnya? Ngelok, nggak bisa jalan gitu? Kayaknya pemundur ya, nggak tahu. Mundur ya? Mau tes coba deh. Coba lo naik. Kita biar Cak Gilkun aja ngetes nih. Membuktikan. Aus, Kang Mas. Weh, jatuh, Mas. Coba hidupin. Hidupin. Coba, Wan. P-nya aja, P-nya. Kayaknya. P. Nggak ngaruh. P-nya apa ya? Apa dong P? Nggak ada ngaruh. Nggak tahu deh. Oh, mungkin lampu doang itu, Wan. Coba P-nya dipencet, P-nya pencet. Coba kondisi mati aja, kondisi mati. Engine kondisi mati, lo pencet P. Nggak ini, nggak ngaruh ya?
Oh, nggak ngerti deh. Nggak ngaruh ternyata. Ini buat apa ya? Nah ini warna merah, Cak. Wah, merahnya keren nih, baru keren yang ini nih. Galak nih merah nih, Cak. Kita nanti ngetes lah ya buat sampean biar sampean tahu. Ini warna merah. Draco 250i B-Moto Dailim. Ini yang warna merah, Cak. Nah, sampean plototin warna merahnya. Gila, itu keren banget loh motor. Sadis ini desainnya. Cakep. Dari depan warna merahnya. Dari samping kanan. Dari belakang. Tuh. Yes. Kira-kira kita langsung aja ya, kita tes ya. Yuk kita tes, Cak.